Halo teman-teman, saat ini saya ingin mempresentasikan tentang persamaan dan perbedaan akuntansi sektor publik dan swasta. Pada bagian abstrak, yaitu presentasi ini membahas persamaan dan perbedaan antara akuntansi sektor publik dan sektor swasta sebagai dua sistem pelaporan keuangan yang memiliki karakteristik serta tujuan organisasi yang berbeda. Latar belakang kajian ini didasarkan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan baik oleh entitas pemerintahan maupun perusahaan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip akuntansi di kedua sektor, serta implikasinya terhadap pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur akademik dan peraturan-peraturan yang relevan mengenai akuntansi sektor publik dan swasta. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua sektor memiliki kesamaan dalam penggunaan prinsip dasar akuntansi seperti relevansi, keandalan, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam aspek tujuan organisasi, sumber pendanaan, serta model pertanggungjawaban. Sektor publik berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan pendanaan berasal dari pajak, sedangkan sektor swasta berfokus pada keuntungan dan didanai oleh investor. Kesimpulannya, pemahaman terhadap kesamaan dan perbedaan ini penting bagi akuntan, pembuat kebijakan, serta institusi pendidikan untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya keuangan di masing-masing sektor. Makalah ini juga merekomendasikan penguatan standar akuntansi sektor publik serta peningkatan pendidikan akuntansi publik di Indonesia. Pendahuluan, akuntansi memiliki peran penting dalam menyediakan informasi keuangan yang relevan dan transparan bagi pemangku kepentingan. Baik di sektor publik maupun swasta, praktik akuntansi digunakan sebagai alat untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan penggunaan sumber daya. Namun, meskipun keduanya didasarkan pada prinsip dasar akuntansi keuangan, masing-masing sektor memiliki perbedaan mendasar dalam hal tujuan organisasi. Sektor swasta berorientasi pada keuntungan atau profit-oriented dan pertumbuhan bisnis, sedangkan sektor publik bertujuan menyediakan layanan kepada masyarakat dan mengelola anggaran untuk kepentingan umum. Perbedaan konteks ini berdampak pada mode pelaporan, sistem pertanggungjawaban, dan cara pengukuran kinerja. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana persamaan dan perbedaan ini mempengaruhi praktik akuntansi secara keseluruhan. Rumusan masalahnya yang pertama, apa saja persamaan antara akuntansi sektor publik dan sektor swasta? Yang kedua, apa saja perbedaan antara akuntansi sektor publik dan sektor swasta? Tujuan penulisannya yaitu yang pertama untuk mengetahui apa saja persamaan antara akuntansi sektor publik dan swasta, dan yang kedua untuk mengetahui apa perbedaan antar akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Dan pentingnya topik yang diangkat, yaitu topik ini penting karena pemahaman yang komprehensif tentang akuntansi di sektor publik dan swasta dapat membantu akuntan, manajer, dan pembuat kebijakan dalam membuat keputusan yang lebih tepat, selain itu dengan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. Penting untuk memastikan bahwa standar dan praktik akuntansi mampu menjawab kebutuhan pelaporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor. Pemahaman ini juga relevan dalam konteks pendidikan akuntansi dan penguatan tata kelola yang baik. Tinjauan pustakanya adalah landasan teori dan penelitian terdahulu. Akuntansi, baik di sektor publik maupun sektor swasta, memiliki peran penting dalam mencatat, mengelola, dan menyampaikan informasi keuangan. Meski prinsip dasarnya sama, praktik akuntansi di kedua sektor ini berbeda karena tujuan organisasi dan karakteristik operasional yang tidak sama. Sektor publik yang mencakup institusi pemerintah, BUMN, serta organisasi non-profit menggunakan akuntansi sebagai alat untuk mengelola dana publik dan mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat.
Seperti dijelaskan oleh Bastian pada tahun 2010, akuntansi sektor publik tidak hanya mencatat transaksi keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai sistem pengendalian dan pelaporan atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran negara. Laporan keuangan di sektor publik mencakup komponen-komponen yang tidak ditemukan di sektor swasta, seperti laporan realisasi anggaran dan laporan kinerja. Kita mengusir untuk tujuan komersial, yaitu mengukur laba dan menilai kinerja bisnis. Laporan keuangannya dirancang agar bisa digunakan oleh investor, pemilik perusahaan, dan kreditor dalam pengambilan keputusan ekonomi. Standar yang digunakan adalah PSAK yang mengacu pada IFRS dengan fokus pada laporan laba rugi, arus kas, dan posisi keuangan. Walaupun berbeda tujuan, kedua sektor sama-sama dituntut untuk mengelola sumber daya secara efisien dan transparan. Konsep seperti value for money menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan, baik untuk keuntungan maupun pelayanan publik. Beberapa penelitian mendukung adanya perbedaan dan kesamaan tersebut. Putri dan Santoso pada tahun 2021 menemukan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dapat meningkatkan efisiensi anggaran serta transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, Smith dan Lee pada tahun 2019 menekankan bahwa akuntansi di sektor swasta lebih fokus pada peningkatan nilai perusahaan bagi pemegang saham, tanpa mempertimbangkan aspek sosial secara langsung. Penelitian lain oleh Nasution pada tahun 2016 menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akuntansi berbasis aktual di sektor publik sangat bergantung pada pemahaman dan kesiapan sumber daya manusia di instansi pemerintahan. Temuan-temuan ini mempertegas bahwa meskipun sektor publik dan swasta memiliki pendekatan yang berbeda dalam akuntansi, keduanya tetap membutuhkan sistem keuangan transparan, akuntabel, dan mampu mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau library research. Pendekatan ini dipilih oleh topik yang dibahas berfokus pada kajian teori, regulasi, dan praktik akuntansi yang diterapkan di sektor publik dan sektor swasta. Sumber data diperoleh dari buku-buku akuntansi, jurnal ilmiah nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, serta standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan atau untuk sektor swasta dan SAP standar akuntansi pemerintahan untuk sektor publik. Selain itu, beberapa hasil penelitian terdahulu juga digunakan untuk memperkuat analisis dan perbandingan. Analisis dilakukan secara deskriptif komparatif, yaitu dengan membandingkan karakteristik tujuan dan struktur pelaporan keuangan antara kedua sektor. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam aspek standar akuntansi, sistem pelaporan, akuntabilitas, serta penerapan prinsip efisiensi dan transparansi. Metode ini dianggap paling relevan karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep akuntansi di masing-masing sektor serta memberikan dasar yang kuat bagi rekomendasi yang disampaikan dalam kesimpulan makalah. Pembahasan yang pertama, persamaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Bagian A, prinsip akuntansi dasar yang sama. Sektor publik dan swasta sama-sama menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dasar yang universal. Contohnya adalah prinsip pencatatan ganda atau double entry bookkeeping, di mana setiap transaksi dicatat dalam dua akun yang berbeda untuk menjaga keseimbangan neraca. Selain itu, keduanya mengadopsi basis akrual yang pengakuan pendapatan dan bebas saat transaksi terjadi bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang posisi keuangan dan kinerja entitas dibandingkan basis kas. Penggunaan prinsip-prinsip tersebut memungkinkan baik entitas publik maupun swasta menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan relevan. Laporan tersebut mencakup neraca yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas, laporan laba rugi, atau surplus atau defisit yang menunjukkan hasil operasi, laporan arus kas yang menampilkan aliran kas termasuk dan keluar, serta catatan atas laporan keuangan yang memberikan penjelasan rinci mengenai pos-pos tertentu. Bagian B, efisiensi dan manajemen sumber daya.
Baik sektor publik maupun swasta sama-sama menghadapi keterbatasan sumber daya yang harus dikelola dengan cermat. Akuntansi memberikan informasi yang penting untuk menilai efisiensi biaya dan efektivitas penggunaan sumber daya. Dalam sektor publik, misalnya dana publik harus digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pelayanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Informasi akuntansi membantu pemerintah dan manajemen lembaga publik dalam mengukur pencapaian program dan meminimalkan pemborosan. Di sektor swasta, efisiensi biaya dan efektivitas operasional sangat menentukan keberhasilan bisnis dalam persaingan pasar. Akuntansi menyediakan data biaya produksi, pendapatan, dan laba yang dapat digunakan untuk perencanaan bisnis, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan investasi. Bagian C, informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Dalam kedua sektor, akuntansi menyediakan informasi yang sangat penting bagi manajemen dan pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Sektor publik menggunakan informasi akuntansi untuk merencanakan anggaran, mengendalikan pelaksanaan program, dan mengevaluasi hasil kebijakan. Misalnya, laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk menilai apakah program pembangunan dibiayai anggaran berjalan sesuai target atau tidak. Sektor swasta menggunakan laporan keuangan untuk menganalisis profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan. Informasi ini membantu manajemen investor dan potensi keuntungan dari investasi mereka. Kedua, perbedaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta. A. Tujuan organisasi. Perbedaan paling mendasar terletak pada tujuan organisasi. Sektor swasta berorientasi pada profit dengan fokus pada pencapaian keuntungan maksimal bagi pemegang saham. Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan swasta menonjolkan unsur laba dan pengembalian modal sebagai indikator keberhasilan. Sebaliknya, sektor publik berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kesejahteraan umum. Laporan keuangan di sektor publik lebih menitik beratkan pada penggunaan anggaran secara efisien dan pencapaian kinerja program publik. Bukan pada laba, keberhasilan diukur berdasarkan pencapaian tujuan sosial dan efektivitas kebijakan. B. Sumber pendanaan dan struktur keuangan. Sumber dana sektor publik berasal dari penerimaan pajak, retribusi, hibah, pinjaman, serta pendapatan dari BUMN dan BUMD. Dana ini harus dikelola melalui anggaran disusun secara transparan dan mendapat persetujuan legislatif. Struktur neraca di sektor publik berbeda karena ekuitas berasal dari akumulasi surplus anggaran, bukan modal saham. Sebaliknya, sektor swasta memperoleh dana dari modal sendiri, pinjaman bank, penerbitan saham, dan aktivitas komersial lain. Modal disetor dan laba ditahan menjadi komponen utama ekuitas. Struktur neraca swasta dirancang untuk menunjukkan nilai pasar dan profitabilitas. Bagian C, pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Sektor publik bertanggung jawab langsung kepada masyarakat dan badan legislatif, oleh karena itu akuntabilitasnya bersifat publik dan transparan. Informasi keuangan disusun agar seluruh masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana publik dan menilai efektivitas kebijakan pemerintah. Sektor swasta bertanggung jawab kepada pemegang saham dan kreditor. Laporan keuangan disajikan secara lebih terbatas kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dengan tujuan memaksimalkan nilai investasi. Yang D. Budaya, organisasi, dan pengambilan keputusan. Organisasi publik cenderung birokratis dan memiliki struktur hierarkis yang kaku, dengan proses pengambilan keputusan yang melibatkan prosedur formal dan persetujuan dari berbagai tingkatan. Hal ini membuat proses pelaporan dan penganggaran publik menjadi kompleks dan lambat. Sebaliknya, perusahaan swasta biasanya memiliki struktur organisasi yang lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Keputusan bisnis dapat diambil dengan lebih cepat untuk menghadapi persaingan dan peluang bisnis. Kesimpulannya yaitu berdasarkan kajian literatur dan analisis praktik, akuntansi sektor publik dan swasta sama-sama memakai prinsip dasar akuntansi seperti basis aktual dan laporan keuangan sistematis. Namun perbedaan utama terletak pada tujuan organisasi, sumber pendanaan, akuntabilitas, serta struktur dan orientasi manajerial.
Sektor publik fokus pada layanan masyarakat dan kesejahteraan umum dengan akuntabilitas yang luas untuk memenuhi hak informasi publik dan lembaga terkait. Sektor swasta berorientasi pada keuntungan, mendukung pengambilan keputusan untuk efisiensi dan pertumbuhan nilai perusahaan, serta memenuhi kebutuhan investor dan manajemen. Kedua sektor menghadapi tantangan yang sama, yaitu keterbatasan sumber daya, kebutuhan transparansi, informasi yang andal, dan tata kelola keuangan yang baik. Praktik akuntansi yang kuat dan berbasis teknologi kini menjadi kebutuhan penting bagi kedua sektor. Sarannya adalah yang pertama, penguatan regulasi dan harmonisasi standar. Perlu peningkatan penerapan SAP berbasis aktual dan harmonisasi dengan standar internasional atau IPSAS. Sektor swasta harus menjaga kepatuhan terhadap BSAK atau IFRS untuk menjaga kualitas pelaporan. Yang kedua, peningkatan kapasitas SDM. Kurikulum akuntansi perlu mencakup sektor publik dan swasta secara seimbang, pelatihan teknis bagi ASN, dan pengelola keuangan publik dan harus ditingkatkan untuk memastikan laporan keuangan sesuai standar. Ketiga, modernisasi teknologi akuntansi. Pengembangan sistem informasi akuntansi digital atau integrasi penting untuk pelaporan yang cepat dan akurat. Pemerintah dan swasta perlu mengadopsi sistem digital untuk mendukung efisiensi dan akuntabilitas. Penguatan kolaborasi pemangku kepentingan. Sinergi antara pemerintah, auditor, akademisi, dan praktisi perlu ditingkatkan melalui forum atau diskusi bersama untuk menyusun kebijakan dan praktik akuntansi yang lebih baik. Kelima, mendorong transparansi dan good governance. Budaya transparansi harus dibangun di kedua sektor. Laporan keuangan harus dijadikan alat evaluasi dan pengambilan keputusan, bukan sekedar formalitas administratif. Terima kasih.